Tahukah kamu, Darwin terinspirasi dari seorang geolog bernama Charles Lyell bahwa umur bumi lebih lama daripada umur manusia. Kemudian, pada tahun 1831, Charles Darwin melakukan pelayaran dengan kapal dari Inggris, HMS Beagle, dengan anggapan bahwa makhluk hidup mengalami perkembangan dan pertumbuhan dari masa ke masa. Kemudian mengamati kura-kura yang cukup besar di Galapagos dan berbagai hewan lainnya yang kemudian dia catat dalam buku The Origin of Species tahun 1859. Charles Darwin berusaha melakukan pencarian dan penelitian termasuk dari fosil untuk mengetahui tentang asal-usul manusia, namun dia tidak berhasil. Darwin hanya sampai pada kesimpulan bahwa makhluk hidup, termasuk manusia, hanya berasal dari makhluk bersel satu yang kemudian membelah diri dan mengalami perkembangan atau pertumbuhan. Beberapa tahun kemudian, Huxley mulai menemukan suatu hal yang berkaitan dengan manusia, yakni adanya makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri hampir sama dengan manusia, yaitu simpanse. Kesamaan antara manusia dan simpanse terletak pada struktur anatomi simpanse dengan manusia, serta proses perkembangan simpanse dengan manusia. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Charles Darwin dan Thomas Huxley, maka dapat dikatakan bahwa manusia bukanlah keturunan langsung dari spesies kera atau simpanse. Dengan kata lain, terdapat suatu missing link antara manusia dengan kera atau simpanse tersebut. Penemuan mengenai fosil manusia purba di Indonesia diawali dengan ditemukannya fosil Homo wajakensis oleh Van Schrieschoten, yang kemudian disusul dengan penemuan Pithecanthropus erectus oleh Eugene Du Bois, dan dilanjutkan dengan ditemukannya fosil Meganthropus paleojavanicus oleh Fons Koningswald. Terdapat 3 jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Yang pertama, manusia purba jenis Meganthropus. Yang kedua, manusia purba jenis Pithecanthropus. Dan yang ketiga, manusia purba jenis Homo. Mengikuti kesuksesan penelitian Eugene Du Bois, maka di tahun 1936, Fons Koningswald mengadakan penelitian yang sama di Sungai Bengawan Solo, seperti di daerah Mojokerto, Trinil, dan Sangiran. Pada penelitiannya di daerah Sangiran, pada lapisan Pleistosen yang tertua, dia berhasil menemukan fosil manusia purba. Meganthropus paleojavanicus diperkirakan hidup sekitar 2,5 juta tahun yang lalu, dengan ciri-ciri berbadan tegap, memiliki tonjolan belakang kepala, tidak berdagu, serta memakan tumbuh-tumbuhan. Berdasarkan hasil rekonstruksi serta analisa ahli, Meganthropus diperkirakan hidup dengan cara mengumpulkan makanan yang utama adalah dari tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Meganthropus belum mengenal api dan belum mengenal cara memasak makanan. Pithecanthropus erectus ditemukan oleh Eugene Du Bois pada tahun 1891. Du Bois menemukan fosil tersebut di Desa Trinil, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Berdasarkan penyelidikan dan rekonstruksi yang dilakukan, Du Bois menarik kesimpulan bahwa Pithecanthropus erectus berada di antara manusia dan kera, dan berjalannya sudah tegak, sehingga disebut Pithecanthropus erectus atau manusia kera yang berjalan tegak. Pithecanthropus erectus berasal dari lapisan Pleistosen tengah atau hidup sekitar 1-1,5 juta tahun yang lalu. Pithecanthropus
Mojokertensis ditemukan oleh anak buah Ponsponnis Walt, yakni Angelino, berupa fosil tengkorak anak-anak sekitar usia 6 tahun pada tahun 1936 di Jawa Timur, Mojokerto, Jawa Timur. Fosil Pithecanthropus mojokertensis ditemukan di lapisan Pleistosen bawah. Pithecanthropus soloensis ditemukan oleh Opernord, Terhart, dan von Koningswald antara tahun 1931 sampai 1933. Ciri-ciri dari Pithecanthropus soloensis ini adalah berbadan tegak, kepala, wajah, dan kening yang menonjol, hidung tebal, tidak berdagu, serta memiliki tonjolan belakang kepala. Homo soloensis ditemukan oleh Opernord, Terhart, dan von Koningswald di beberapa lokasi yang berbeda, seperti Ngandong, Blora, dan Sangiran. Fosil Homo soloensis ditemukan antara 1931 sampai 1933. Homo soloensis diperkirakan hidup antara 900.000 sampai 300.000 tahun yang lalu dengan volume otak yang sudah 1000 cc sampai 1300 cc. Homo wajakensis ditemukan oleh Van Scheidschoten pada tahun 1889 di Tulungagung, Jawa Timur. Melalui penanggalan karbon C14, manusia wajak diperkirakan hidup antara 40 sampai 25.000 tahun yang lalu. Homo wajakensis ditemukan yang atas tengkorak, rahang bawah, dan tulang leher diberi nama wajak 1. Kemudian Du Bois melakukan penggalian di sekitar penemuan wajak 1 dan menemukan wajak 2 yang berupa tengkorak, rahang atas dan rahang bawah, tulang paha, serta tulang kering. Setelah mempelajari manusia purba yang ada di Indonesia, kita dapat mengetahui berbagai jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Berbagai jenis manusia purba tersebut memiliki ciri khasnya tersendiri dan memiliki peninggalan serta kebudayaannya masing-masing.